In progress. Baik saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Yesus Kristus. Pada petang ini, tajuk khotbah kita adalah mustahil untuk hidup, apakah ada harapan? Pada hari ini, kita telah dikejutkan lagi dengan jumlah kes di Malaysia sangat-sangat teruk. Dan kalau kita lihat kes-kes ini, semuanya orang ingin mencari jawaban macam mana kita dapat selesaikan dan putuskan rantai jangkitan COVID-19 ini. Tapi janganlah kita khawatir, janganlah kita bimbang, janganlah kita gelisah. Dengan apa yang kita akan alami, jika kita letakkan harapan kita di dalam Yesus Kristus, maka Yesus akan memberikan yang terbaik untuk melindungi kita dari bahaya. Jadi saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Yesus Kristus, ingat, hanya Yesus adalah harapan kita yang kita perlukan sekarang ini. Dengan cara apa-apapun yang kita lakukan, kita tidak akan memiliki harapan. Hanya Yesus yang dapat memberikan kita harapan. Dan pada petang ini kita akan belajar tentang kehidupan kita di waktu yang paling sukar. Apakah kita dapat hidup di waktu-waktu yang paling sukar bagi kita semua? Marilah kita mulakan dengan statement ini. Semuanya harus selamat. Kita tahu pada tahun ini dan pada tahun lepas, petugas-petugas yang di hospital, mereka yang handle dengan semua pesakit-pesakit COVID-19, mereka harus menggunakan PPE ataupun alat pelindungan diri atau APD. Jadi APD ini mengacu pada pakaian pelindung, helmet, sarung tangan, pelindung wajah, kacamata, masker wajah, respirator, dan alat lain yang dirancang untuk melindungi profesional medis dari paparan infeksi atau penyakit. Nah, ini adalah apa yang mereka harus menggunakan untuk melindungi diri mereka dari jangkitan-jangkitan penyakit COVID-19. Kenapa mereka harus menggunakan pakaian pelindung untuk diri mereka? Karena COVID-19 ini menyebar di udara. Kenapa menyebar di udara? Sebab kalau di pusat kuarantin, yang kita tahu apabila mereka dikumpulkan di satu tempat dan tempat itu menjadi tempat yang bahaya. Oleh kerana penyakit itu menyebar ke udara. Dari batuk-batuk mereka, dari bersin dan sebagainya. Itulah penyebabnya kenapa COVID-19 ini menyebar di udara. Dan ini sangat penting bagi para profesional medis untuk memiliki peralatan pelindung yang diperlukan. Itu yang mereka perlukan supaya mereka dapat selamat dan mereka tidak dijangkiti oleh penyakit COVID-19 ini. Nah, itu adalah situasi yang kita hadapi sekarang. Jadi saudara-saudaraku, kita tahu apa fungsinya APD ini ataupun alat pelindung diri. Adalah untuk melindungi diri kita dari jangkitan-jangkitan COVID-19. Oleh kerana itu, jika kita keluar, kita menjarakkan diri kita 1 meter, kemudian kita menggunakan face mask,
Kalau ada kacamata, kemudian ada pelindung wajah, boleh pakai juga supaya kita dapat menjauhkan diri kita dari orang lain dan uh, kita dapat apa itu? Apa yang kita dapat katakan? Kita dapat membuat satu situasi yang selamat bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain juga. Jadi ini adalah pentingnya untuk kita melindungi diri kita supaya kita selamat. Nah, jadi saudara-saudaraku, semalam kita telah mendengar ada sebuah penyakit yang begitu hebat, lebih mematikan dari COVID-19 ini. COVID-19 hanya dapat mematikan tubuh, tetapi ini dapat mematikan tubuh dan jiwa. Kita tahu bahwa virus desa telah menginfeksikan seluruh keluarga manusia dan kita berada di garis depan pertempuran. Kita berada di tengah-tengahnya. Kita berada di dalam kelompok yang diinfeksi itu. Oleh karena kita adalah manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Kita tidak dapat selamatkan diri kita oleh karena kita ini manusia yang berdosa. Jadi, jika dalam kesibukan hidup kita yang panik, kita tidak meluangkan waktu untuk merawat bagian spiritual dari sifat kita. Jadi kita mungkin terkena penyakit spiritual yang fatal. Memang di luaran, di tubuh kita memang nampak seperti sehat, tetapi di dalam hati kita ini, kadang-kadang kita masih meragukan apakah Tuhan itu betul-betul ada. Apakah kita akan memiliki harapan pada tahun ini dan waktu-waktu yang akan datang. Jadi saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Yesus Kristus. Pada hari ini, kita akan belajar tentang kehidupan kita masing-masing. Apakah kita akan selamat jika kita meletakkan Tuhan di dalam hidup kita? Apakah kita akan selamat dari virus dosa yang telah menginfeksikan semua orang di seluruh dunia, termasuk saya dan kita semua yang ada di sini? Marilah kita lihat apa nasihat Rasul Paulus. Di dalam Efesus 6 ayat 12 hingga 13 yang mengatakan, sebab kami tidak mengulat melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa kegelapan zaman ini, melawan tentera roh jahat di surga. Karena itu, ambillah perlengkapan senjata Tuhan supaya kamu dapat bertahan pada hari yang jahat itu. Dan setelah melakukan semuanya untuk berdiri. Jadi saudara-saudaraku, dengan adanya penyakit ini, dengan adanya virus dosa ini, kita tidak hanya melindungi diri kita dari penyakit COVID-19 dengan menggunakan face mask, dengan mengamalkan penjarakan sosial dan sebagainya. Tetapi kita ada perlawanan, satu pertempuran yang begitu besar. Dan ini dapat mengefekkan jiwa kita, saudara-saudara. Dan untuk pengetahuan kita semua, jika kita tidak melindungi diri kita dengan perlengkapan senjata Tuhan, kita tidak dapat hidup di dunia ini. Apa-apa cara pun yang kita lakukan, kita tidak dapat selamatkan ataupun melindungi diri kita sendiri dari ancaman roh jahat ini. Sekarang ini kita tidak akan melawan dengan
darah daging, kita tidak melawan orang-orang ataupun manusia-manusia, tidak. Tapi kita melawan apa? Roh jahat. Kita tidak dapat melihat, kita tidak tahu di mana mereka berada. Tetapi yang pastinya mereka akan menyerang. Mereka akan menyerang. Dan apabila mereka menyerang, kita dapat lihat ramai orang di seluruh dunia mengalami masalah-masalah yang kita tidak pasti. Seperti contohnya yang tidak pasti adalah apakah saya akan hidup nanti? Itu adalah salah satu pertanyaan bagi mereka yang telah diserang oleh roh jahat ini. Dan seterusnya mereka akan merasa depres. Apabila depres, akhirnya terjadilah kes-kes pembunuhan diri dan sebagainya. Jadi itu adalah kuasa roh jahat. Tuhan tidak pernah mengizinkan kita untuk mengalami depression, mengalami masalah-masalah yang kita tidak dapat tanggung. Tetapi oleh karena roh jahat ini selalu menggodai kita, maka banyak orang mereka jatuh ke dalam dosa. Jadi peralatan pelindung apakah yang diberikan Tuhan kepada kita secara ilahi dalam konflik antara yang baik dan yang jahat ini? Apakah perlengkapan yang Tuhan telah berikan kepada kita? Apa yang kita perlu untuk kita melindungi diri kita dari virus dosa ini? Kita tahu bahwa kita harus menggunakan face mask untuk melindungi diri kita dari COVID-19. Tetapi bagaimana dengan virus dosa? Apa yang kita dapat lakukan? Apakah peralatan pelindung yang kita akan guna untuk melindungi diri kita dari ancaman dosa ini? Jadi saudara-saudaraku, kita harus tahu apa keperluan semua orang di waktu pandemik ini. Yang pertama, apakah senjata Tuhan ini? Di dalam buku Efesus tadi kita telah melihat, Rasul Paulus, Tuhan telah memberikan beritahu kepada kita bahwa kita harus memperlengkapkan diri kita dengan senjata Tuhan. Dan apakah senjata itu? Dan bagaimana kita dapat mempersiapkan secara rohani untuk krisis yang kita hadapi dalam kehidupan pribadi kita? Bagaimana kita dapat mempersiapkan diri kita? Ingat, pada waktu pandemik ini, ramai orang telah jatuh ke dalam depresi, telah jatuh ke dalam ketidakmasukakalan, telah jatuh ke dalam dosa dan sebagainya. Ini adalah yang kita perlu sekarang ini. Dan bagaimana kita dapat mempersiapkan diri kita secara rohani untuk krisis yang kita akan hadapi dalam kehidupan pribadi kita. Dan apakah sumber kekuatan rohani kita? Kita memiliki kekuatan fisikal dengan makanan, air, dan banyak lagi. Tetapi untuk rohani, bagaimana? Dan sumber daya apa yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk melawan virus dosa? Apakah sumbernya? Apakah kekuatan dan dari mana datang kekuatan ini? Jadi saudara-saudaraku, ini adalah keperluan setiap orang yang ada di dunia ini. Terutama pada waktu pandemik ini. Ramai orang, mereka tidak tahu apa yang mereka ingin lakukan. Mereka tidak tahu keperluan mereka. Mereka pergi keluar, mereka beli itu, beli ini. Tetapi akhirnya apabila mereka pulang ke rumah, mereka merasa kosong. Jadi sekarang ini, marilah kita mencari senjata Tuhan ini.
supaya kita dapat melindungi diri kita dari virus dosa. Jadi pilihan yang utama ini yang kita harus pilih dalam hidup kita. Dan apakah pilihan utama itu? Firman Tuhan itu hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, menusuk bahkan memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, dan yang membedakan pemikiran dan niat hati. Di dalam Ibrani 4 ayat 12. Jadi saudara-saudaraku, senjata yang Tuhan telah sediakan untuk kita pada waktu pandemik ini adalah firman Tuhan sendiri. Firman Tuhan. Apa itu firman Tuhan? Firman Tuhan itu adalah Alkitab. Alkitab yang memberikan hidup dan kekuatan kepada kita semua. Itu adalah pilihan utama kita sekarang ini. Itu lebih tajam dari pedang bermata dua. Bukan hanya dapat menusuk, bahkan dapat memisahkan jiwa dan roh. Jadi saudara-saudaraku, pilihan utama yang kita harus lakukan sekarang ini untuk memilih, dan kita harus memiliki sekarang ini adalah Alkitab. Tidak kira betapa hebatnya Anda di luar sana. Kalau kita tidak merendahkan diri kita sendiri di hadapan Tuhan, dan kita katakan, saya kuat, walaupun saya ada firman Tuhan, ya saya kuat. Tetapi apabila datang cobaan, kita akan jatuh. Tetapi kalau kita meletakkan firman Tuhan di dalam hati kita masing-masing, maka kita dapat berdiri dengan teguh. Dari Alkitab adalah firman Tuhan yang hidup. Melalui pelayanan Roh Kudus, itu menjadi hidup di hati kita dan mengubah hidup kita. Jadi saudara-saudara, Alkitab adalah pilihan utama untuk kita semua. Firman Tuhan karya kata yang kreatif. Firman Tuhan yang diilhami mengandungi prinsip-prinsip yang mengubah hidup. Betul. Alkitab memiliki prinsip-prinsip untuk hidup di dunia yang berdosa ini. Kalau kita ingin tahu apakah saya akan memiliki harapan, kita buka Alkitab kita. Maka kalau kita buka Alkitab kita, kita dapat melihat bahwa kita semua akan memiliki harapan di dalam Yesus Kristus. Di dalam Mazmur 33 ayat 6 hingga 9 yang mengatakan, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, dan segala tenteranya oleh nafas dari mulutnya. Karena dia berbicara, dalam hal itu terjadi. Dia memerintahkan dan itu berdiri teguh. Lihat ini saudara-saudara. Firman Tuhan yang kita miliki sekarang ini, yaitu Alkitab, bukan hanya sekadar tulisan. Bukan hanya sekadar ayat ataupun perenggan. Bukan hanya sekadar satu buku. Bukan. Tetapi itu adalah firman Tuhan yang hidup. Yang hidup, yang dapat memberikan kehidupan kepada semua orang. Kita tahu di dalam buku Kejadian, Tuhan menciptakan langit dan bumi ini dengan menggunakan katanya, yaitu firman Tuhan. Dan kalau kita lihat di buku Mazmur 33 ayat 6 hingga 9 yang mengatakan, oleh firman Tuhan langit telah diciptakan. Oleh firman Tuhan kita semua dapat bangun. Dan itu adalah kuasa firman Tuhan.
Jadi ada tertulis di dalam buku Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dengan roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, kita yang hidup di dunia ini, kita hidup bukan hanya roti saja. Sedangkan orang di luar sana, mereka berpikir dan berpendapat bahwa mereka hanya dapat hidup melalui roti saja. Tetapi mereka salah. Mereka salah. Kenapa salah? Oleh karena mereka tidak mengindahkan Tuhan. Mereka tidak mengutamakan Tuhan. Mereka lebih pentingkan diri mereka sendiri. Dan itu adalah satu perkara yang apabila kita mengamalkan, kita tidak dapat melindungi diri kita sendiri dari ancaman COVID, bukan COVID ya, tapi dari ancaman virus dosa ini. Kita tidak dapat melepaskan diri kita dari ancaman dosa. Tidak dapat. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Yesus Kristus, kita hidup di dunia ini, kita perlu Tuhan. Jadi sama seperti tubuh ditopang, dipuaskan, dan dikuatkan oleh makanan yang sehat dan bergizi. Jadi jiwa kita juga harus ditopang dan dikuatkan dan dipuaskan oleh firman Tuhan. Bukan hanya sekadar tubuh kita saja perlukan gizi dan kita perlu sehat. Tidak. Tetapi jiwa kita juga perlu sehat dan kuat. Oleh karena apa? Oleh karena virus dosa ini bukan hanya menyerang tubuh, tetapi jiwa. Dan vaksin yang terutama itu adalah Tuhan. Dan bagaimana kita dapat melindungi diri kita sendiri adalah melalui Alkitab. Alkitab saja dapat melindungi diri kita dari virus dosa ini. Jadi apakah Alkitab hanyalah sebuah buku yang diilhami seperti banyak buku yang lain, atau apakah itu benar-benar sebuah buku yang diilhami secara ilahi yang diberikan kepada kita oleh Tuhan? Bagaimana? Apakah Alkitab yang kita miliki itu adalah sebuah buku yang sama seperti buku renungan pagi ataupun buku-buku motivasi dan sebagainya? Apakah sama? Saudara-saudaraku, untuk pengetahuan kita semua, ya, Alkitab adalah sebuah buku yang lain daripada yang lain. Oleh karena Alkitab adalah sebuah buku yang bukan diilhami oleh manusia. Setiap dokumen, ide, dan pemikiran di dalam Alkitab datang dari Tuhan. Semuanya datang dari Tuhan. Maka Alkitab adalah firman Tuhan yang hidup. Kalau kita buka di dalam buku Yohanes pasal yang pertama ayat pertama hingga yang 3. Pada mulanya adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan itu adalah Tuhan. Lihat itu. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri, dan itu adalah Tuhan. Maka dengan itu, Alkitab yang kita miliki sekarang ini bukan hanya sekadar sebuah tulisan atau sebuah buku sejarah ataupun dokumen-dokumen kehidupan seseorang ataupun pemikiran-pemikiran seseorang. Bukan. Tetapi itu adalah firman Tuhan. Itu adalah firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, marilah kita mengutamakan Alkitab di dalam hidup kita, supaya kita dapat melindungi diri kita dari virus dosa. Marilah kita lihat, apakah tujuan utama Alkitab di dalam hidup kita masing-masing. Kenapa kita harus memiliki Alkitab? Satu keluarga, satu Alkitab. Apakah itu cukup? Cukup.
ataupun mau lebih pun boleh. Jadi apa tujuan Alkitab? Apa tujuan utama Alkitab? Yang pertama adalah mengungkapkan rencana keselamatan kekal Tuhan. Alkitab menceritakan bagaimana Tuhan ingin memberi keselamatan kepada kita. Dari buku Kejadian sehingga Wahyu, yang menceritakan tentang Yesus akan datang, Yesus akan datang, Yesus akan datang, dan sampai Wahyu, Yesus akan datang. Itu adalah rancangan keselamatan yang kekal bagi kita. Dan yang kedua, Alkitab berisi sejarah, tetapi itu bukan buku sejarah. Alkitab menyentuh tentang sains, tetapi itu bukan buku teks ilmiah. Alkitab memberikan wawasan tentang pemikiran manusia, tetapi itu bukan risalah tentang psikologi. Dalam kata lain, Alkitab adalah kehidupan kita masing-masing. Tanpa Alkitab, saudara-saudara, kita tidak dapat hidup. Alkitab memiliki sejarah, yes. Untuk apa? Untuk memberikan kita pelajaran tentang hidup ini, tentang kasih Tuhan. Alkitab menyentuh tentang sains, dan itu memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan lebih tinggi daripada sains. Dan wawasan pemikiran manusia itu bukan risalah tentang psikologi, tetapi itu adalah bagaimana kita harus berpikir di dunia ini. Oleh karena itu, kalau kita membaca Alkitab, ada berbagai jenis kata-kata hikmat. Sebagai contoh, Yesus pernah mengatakan, janganlah marah sehingga Anda berbuat dosa. Janganlah simpan amarahmu sehingga matahari terbenam. Jadi saudara-saudaraku, itu adalah tentang pemikiran manusia, cara hidup manusia. Jadi kalau kita ingat akan firman Tuhan, kita akan ingat bahwa ini buku Alkitab ini adalah kehidupan saya. Tanpa Alkitab kita tidak dapat hidup, saudara-saudara. Kalau kita membaca Alkitab, kita ingin tahu Alkitab berfokus kepada siapa? Siapa fokusnya Alkitab ini? Apakah Alkitab ini berfokus kepada satu orang ataupun beberapa orang? Jadi Alkitab berfokus kepada siapa? Marilah kita lihat. Tema sentral dari Alkitab adalah Yesus Kristus sendiri, saudara-saudaraku. Dan kita sudah tahu bahwa vaksin yang terutama untuk kita hidup di dunia ini adalah Yesus. Pengharapan yang kita miliki sekarang ini adalah Yesus. Dan nama Yesus selalu ditulis di dalam sebuah buku untuk kita semua ingat adalah buku Alkitab, the Bible. Dan Alkitab itu adalah pedoman hidup kita. Dan Yesus adalah contoh yang terbaik untuk kita contohi. Yesus adalah sumber untuk kita hidup di dunia ini. Di dalam Yohanes 5 ayat 39-nya mengatakan, kamu menyelidiki Alkitab suci, karena di dalamnya kamu mengira bahwa kamu memiliki hidup yang kekal, dan mereka inilah yang bersaksi tentang aku. Dan kalau kita lihat ayat ini, aku itu tertuju kepada siapa? Tertuju kepada Yesus. Yesus adalah semuanya, saudara-saudara. Tanpa Yesus kita tidak dapat hidup.
Dan Alkitab ini adalah kunci untuk kita mendapatkan perlindungan sepenuhnya dari virus dosa ini. Jadi Alkitab bukan hanya panduan yang harus dilakukan, tetapi bagaimana membangun kehidupan Kristen kita. Bukan hanya panduan, tetapi bagaimana kita dapat membangunkan iman kita. Bagaimana kita dapat memperkuatkan hubungan kita bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita dapat berkonek dengan Tuhan. Dan firman Tuhan adalah seperti terang yang menuntun kita melewati lembah-lembah gelap kehidupan kita. Itu adalah Alkitab, saudaraku. Kalau Alkitab dapat mengubah berjuta-juta nyawa ataupun kehidupan orang di luar sana, saya yakin dan percaya bahwa Alkitab dapat melindungi, dapat mengubah hati kita masing-masing. Jadi bagaimana kita dapat mengutamakan Alkitab dalam hidup kita? Bagaimana? Kita sudah tahu dari awal bahwa Alkitab adalah segala-galanya. Alkitab adalah panduan kita. Alkitab adalah satu-satunya yang dapat memberikan kita perlindungan. Dan Alkitab adalah senjata Tuhan untuk kita. Jadi bagaimana kita dapat mengutamakan Alkitab dalam hidup kita? Yang pertama adalah membuat renungan setiap hari. Membuat renungan setiap hari. Apakah itu pagi ataupun petang, Anda boleh buat bila-bila saja. Tapi buatlah renungan yang singkat. Buatlah renungan yang singkat. Apabila kita membuat renungan yang singkat, kita akan merasa kehadiran Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Yang kedua adalah berdoa setiap hari, saudara-saudara. Setelah membaca, setelah membuat renungan, bawalah ayat firman Tuhan itu dalam doa. Supaya firman Tuhan itu dapat lekat dalam hati kita. Yang ketiga adalah kongsikan firman Tuhan itu. Apabila kita berikan dan kita kongsikan firman Tuhan itu kepada semua orang, maka orang lain akan diberkati juga. Dan yang keempat adalah mengamalkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Setelah kita sudah membuat renungan, setiap hari kita berdoa, setiap hari kita kongsi firman Tuhan setiap hari, maka kita harus mengamalkan firman Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita. Apakah susah untuk kita mengamalkan firman Tuhan? Ada yang katakan senang, ada yang katakan susah. Bagi yang mengatakan susah, berdoalah. Mintalah pimpinan Roh Kudus, supaya Roh Kudus dapat memimpin kita. Kalau kita mengutamakan Alkitab dalam keluarga kita, dengan membuat renungan setiap hari, dengan berdoa setiap hari, dengan berkongsi firman setiap hari, dan mengamalkan firman Tuhan setiap hari di dalam keluarga kita masing-masing, keluarga kita akan diberkati. Jadi saudara-saudaraku, Alkitab dapat mengubah banyak jiwa, banyak kehidupan yang ada di luar sana. Apabila mereka bangun, bukanlah Alkitab yang pertama yang mereka melihat, tetapi yang mereka lihat adalah Facebook, WhatsApp, TV, komputer, laptop, dan sebagainya. Itu adalah yang mereka ingin lakukan. Tetapi Alkitab di mana? Menjadi habuk di rumah. Mereka simpan di rak buku sebagai perhiasan. Apabila datangnya hari pertama, mungkin mereka rajin untuk buka Alkitab. Mungkin mereka rajin untuk membaca firman Tuhan. Tetapi akhir-akhirnya, apabila
mereka datang kepada tempat renungan, mereka sudah mulai malas. Beberapa hari kemudian, mereka tidak lagi melakukan renungan pagi ataupun renungan petang. Dan satu persatu dalam keluarga itu, mungkin ada yang malam itu mereka pergi keluar, pergi pesta-pesta dan sebagainya, berfoya-foya. Dan itu bukan kehidupan seorang Kristen yang sejati. Kehidupan seorang Kristen yang sejati. Mereka setiap hari membuat renungan di dalam keluarga ataupun secara pribadi. Jadi saudara-saudaraku, mengutamakan Alkitab dalam hidup kita adalah yang terbaik untuk kita semua. Jadi, Alkitab berbicara kepada orang-orang dari semua budaya, latar belakang, dan bahasa. Ini menghadirkan harapan di masa-masa yang sukar untuk semua orang. Jadi saudara-saudara, ingat, Alkitab adalah harapan kita. Oleh karena di dalam sana, di dalam Alkitab sana, kita dapat lihat nama Yesus. Dan itu adalah harapan kita pada waktu-waktu yang paling sukar bagi kita. Biarkan keindahan Alkitab suci memandikan jiwa Anda. Dan yang keempat, temukan tempat yang tenang dan biarkan Roh Kudus bergerak dalam hidup Anda. Oleh sebab itu kita mengadakan renungan setiap hari, saudara-saudara. Membuat renungan setiap hari itu dapat mengundang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hati kita masing-masing dan bergerak di dalam hidup kita. Yang keempat adalah merasakan kembali kuasa firman Tuhan. Dan yang terakhir, dapat mengubah, saya minta maaf ada typo di sini, dapat mengubah kehidupan semua orang. Dan untuk pengetahuan kita semua, Alkitab adalah senjata sejati yang kita dapat peroleh sekarang ini. Jadi saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Yesus Kristus, pada hari ini, marilah kita mengutamakan firman Tuhan. Marilah kita mengutamakan Alkitab di dalam kehidupan kita, supaya kita dapat hidup dan dapat melindungi diri kita dari virus dosa ini. Dari saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Yesus Kristus, marilah kita mengutamakan Alkitab dalam hidup kita masing-masing. Semoga Tuhan berkati kita semua, dan selamat malam.